Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى آلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله كتاب النكاح. النكاح لغة الضم والودع وشرعا عقد يتضمن إباحة ودع بلفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته. أركان النكاح 5: زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة. شروط الزوج 7: عدم الإحرام والاختيار وتعيين وعلمه باسم المرأة أو عينها وعلمه بحلها له وذكورته يقينا وعدم المحرمية بينه وبينها إلى آخر ما قال المؤلف. كتاب النكاح. An-nikahu lughatan, nikah secara bahasa, ad-dhamm, yaitu menyatukan atau mengeratkan, memadukan. Dikatakan yuqalu tanakahatil asyjar, itu menikahkan pohon. Maknanya idza tamayalat wa dhamma ba'dhuha ila ba'd, yaitu apabila condong ataupun dhamma disatukan ba'duha ila ba'd, bagian satu dengan bagian yang lain. Wasumyan nikahu nikahan, dan dinamakan nikah itu sebagai nikah lima fihi min dhammi ahadil zawjain ilal akhar, karena di dalamnya terdapat dhamm, yaitu menyatukan dari salah satu pasangan dengan pasangannya. Itu pengertian daripada nikah. Wal wad'u dan wata'. Apa itu wata'? Wata' itu adalah bersetubuh. Wata' itu artinya bersetubuh. Itu wata'. Wa syar'an, adapun secara syariat, aqdun, suatu akad, yatadhamman, yang meliputi atau ada di dalam akad tersebut, ibahata, atau melazimkan dengan akad tersebut ibahata wad'in, yaitu memperbolehkan wata'. Dibolehkannya wata'. Bilafdhin nikah, dengan lafaz nikah, angkah tuka, nikah, au tazwijin, atau zawwaj tuka, au tarjamate, atau dengan terjemahannya. Kalau misalnya apa nikah, bahasa Maduranya apa nikah? Kabin. Nah, kalau pakai kabin nggak apa-apa, kan terjemahannya. Saya kawinkan, nah bahasa Indonesia terjemahannya, dan nikahkan. Apa nikah kalau bahasa Madura? Ya, kabin.
Iya, jadi kabin itu sebenarnya dari kawin. Iya. Kalau di Madura W itu B. Nah. Atau misalnya pakai bahasa Inggris. Ya. Apa? Mary ya. Atau terjemahannya. Kalau ada terjemahan yang tidak atau bukan terjemahannya nikah atau kawin, maka nggak sah. Akadnya tidak sah. Harus pakai terjemahannya nikah dan kawin. Hukum nikah, aslinya hukum nikah adalah mubah. Aslinya hukumnya nikah itu mubah. Makanya nikah itu sah untuk semuanya. Andaikan nikah itu hukumnya ibadah, aslinya ya, aslinya ibadah, maka ibadah tidak sah untuk orang non muslim. Karena syaratul ibadah adalah Islam. Syaratnya ibadah itu Islam. Makanya nikah itu asli hukumnya adalah mubah. Makanya dikatakan di sini an-nikah syai'un tabi'i. Nikah itu sesuatu yang tabiat, yang alami. Ya. Setiap orang pengen menikah. Ja'alallahu al-gharizah al-jinsiyah li biqa'in nasl, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk ini. Tujuan nikah itu biqa'in nasl adalah kesinambungannya keturunan. Wastimraril hayat, dan berlangsungnya hidup. Hatta ta'marul ard, sampai memakmurkan itu bumi. Asal nikah itu ada di dalam aslinya Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu aslinya nikah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha, dan dari satu jiwa tersebut zaujaha, yaitu Siti Hawa. Wa batha minhuma, dan dari dua itu Siti Hawa dan Nabi Adam, batha, disebarkan, minhuma rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki dan perempuan. Dan faedah daripada nikah sangat banyak. Itu sampai pernah kita sampaikan itu. Itu ada satu orang, Sayyidina Umar bin Khattab, mengatakan nikah itu ya, fadilahnya sangat-sangat luar biasa. Sampai dikatakan iltamisur rizq bin nikah, carilah rezeki itu dengan cara nikah. Datang satu orang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ngomong, ya Rasulullah, rezeki saya ini kok gini-gini saja ya Rasulullah, bangkrut terus, setiap usaha bangkrut, nggak punya duit. Kata Rasulullah SAW, tazawwaj, nikah, kawinlah. Ya Rasulullah, saya nggak punya duit, ya kawin. Akhirnya datang ke satu orang, kawin. Datang lagi, berapa lama gitu, 1 bulan itu datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah kawin tapi tetap rezeki saya begini-begini saja. Kata Rasulullah SAW, kawin. Waduh, double ini. Datang lagi ke Rasulullah, suruh kawin lagi. Ada yang berani nolak ini. Selanjutnya datang lagi, ya Rasulullah, saya tetap gak bisa, kawin lagi. Sampai rezekinya sekawin 1, 2, 3. Untuk dia sendiri aja susah, untuk istri yang lagi 3 lagi. Tapi karena sahabat ya, setengahnya apa katanya Rasulullah SAW itu pasti baik, kasih baik. Nah. Tapi ini sahabat benar-benar gak punya duit. Kalau sekarang kawin nafsu. Ya. Pak sahabat memang nggak punya duit, diperintahkan Rasulullah, ya wes, siapa lagi sudah. Sampai akhirnya selesai kawin ketiga, lama datang lagi, ya Rasulullah, tetap ya Rasulullah, sudah kawin 3, tetap ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kawin 4, bingung ini orang. Bismillah, kalau Rasulullah memerintahkan mau apa lagi ya. Akhirnya menikah lagi. Begitu menikah keempat, subhanallah, orang tersebut jadi orang yang paling kaya sekampungnya. Rezekinya lancar luar biasa. Ya. Wah, itu manfaat daripada an-nikah. Dan manfaat yang lain banyak. Bahkan Allah SWT mengatakan, in yakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Kalau mereka fuqara, Allah akan kayakan. Bukan dari
terus kemudian kawin nanti dapat kerjaan enggak? Min fadlih. Apa itu fadlih? Anugerah Allah. Ya kalau dikatakan anugerah Allah berarti walaupun dia diem saja, kalau namanya anugerah itu pasti datang. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu kita jelaskan rezeki dari Allah itu ada dua macam. Min adlihi wa min fadlihi. Min adlihi itu keadilan Allah. Kita kerja, kita banting tulang, Allah kasih rezeki kita. Itu min adlihi. Sedangkan min fadlihi adalah walaupun kita nggak kerja, Allah kasih. Allah kasih. Itu min fadlihi, daripada anugerah Allah. Wahakadha. Dan kapan nikah itu menjadi sunnah? Kalau nikah itu menjadi sunnah apabila nikah itu didasari dengan mencontoh baginda Nabi Muhammad dan perintah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan tazawwaju, menikahlah. Ankihu, menikahlah. Kalau kita mengikuti perintah itu maka jadi sunnah. An-nikahu sunnati, kata Rasulullah SAW. Nikah adalah sunnah. Kapan nikah itu menjadi haram? Kalau nikah menjadi haram kalau nikah tersebut tujuannya untuk yang diharamkan, seperti saya mau kawin untuk dolim, saya mau kawin untuk main-main dan lain sebagainya. Itu haram. Itu haram. Dan lain sebagainya. Jadi secara syariat suatu akad yang melazimkan dengan akad tersebut ibahat wad'in, yaitu dimubahkan yang namanya wata atau berhubungan badan, bilafdin nikah dengan lafadz nikah atau dengan lafadz nikah atau dengan lafadz kawin atau tazwij. Dengan terjemahannya. Nanti kawin sama orang Korea ya nikah lafadznya mungkin akadnya pakai bahasa Korea ya sah. Terus kawin sama orang misalnya orang Afrika pakai lafadz bahasa Afrika ya sah. Enggak harus dipaksakan dengan saya angkah tuka wa zawaj suka, atau saya nikahkan dan saya tazwijkan atau kawinkan. Wahakadha. Itu an-nikah. Dalam bahasa yang lain an-nikah itu ad-dhamm wal jama'. Ad-dhammu wal jama'. Itu secara bahasa. Artinya apa? Ad-dhamm wal jama', jama' yaitu menyatukan. Kalau kita di sini ad-dhamm wal wata'. Catatan kaki nomor 6. Ai bilafdzul musyrak ingkah. Yaitu dengan lafadz yang terambil daripada ingkah atau menikahkan atau tazwij mengkawinkan. Wa kharaja bihi bai'ul amah, dan keluar daripada lafaz tersebut yaitu lafaz at-tazwij dan nikah adalah bai'ul amah, yaitu menjual budak perempuan. Oh kenapa? Fa innahu aqdun, sesungguhnya itu akad ya tadhamman yang melazimkan dengan akad jual beli tersebut ya tadhamman ibahata wad'in. Yaitu dengan diperbolehkannya mengumpuli, lakin bilafdzul nikah ingkah, akan tapi tidak dengan lafadz ingkah. Antum kalau ada budak perempuan, begitu antum beli ini budak perempuan punya kita, ya kita beli kan sudah punya kita, maka boleh dikumpuli. Itu namanya milkul yamin. Illa ma malakat aimanuhu. Ya. Kecuali yang dimiliki dengan itu boleh. Walaupun 10, walaupun 100. Kalau itu enggak ada batasnya. Kalau istri dengan lafadz nikah dan sebagainya, maka istri cuman batasnya adalah 4. Ya. Arkanun nikah. Rukun-rukun daripada nikah. Arkanun nikahi khamsatun. Rukun daripada nikah ada 5. Yang pertama zaujun, suami. Kalau nikah enggak ada suaminya enggak sah. Wa zaujatun, istri. Dengan syarat-syaratnya. Ada orang menikah baru setengah tahun baru ketahuan kalau istrinya adalah seorang laki. Ya repot. Loh kan itu banyak kejadian itu.
Hah? Lah selama ini di mana? Kira apa wae gitu kan ya. Membingungkan. Lu berarti bagaimana? Oh, sudah saya talak. Loh, ya gak ditalak, nikahnya gak sah kok habis ditalak. Nikahnya gak sah. Kenapa? Karena syaratnya, rukunnya nikah harus ada Lah iki siluman iki kayak apa? Ini bukan perempuan nih. Ya, bukan zauja. Ya. Apalagi yang ada kayak ini, laki sama laki kawin. Oh, tambah nemen nih. Nyata-nyata laki sama laki. Tak bisa. Ya. Zaujun wa zaujatun wa waliyun dan seorang wali. Ya. Wa syahidan, dua saksi. Ini madhab al-Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i harus ada wali, harus ada saksi. Wasighah dan sighah. Wali catatan kaki nomor 1 dikatakan wa asbabul wilayah arba'atun. Sebab-sebab wilayah kewalian. Jadi wali itu sebabnya ada 4. Al-ubuwah, kebapaan. Seorang perempuan harus punya wali untuk menikah. Lah walinya apa? Al-ubuwah, bapaknya. Enggak ada bapaknya, kakeknya. Bapak, kakek enggak ada, yang ada cuma buyut. Ya buyutnya. Ya buyutnya. Wa in ala dan seterusnya selama hidup. Wal asubah, yaitu asabah. Asabah itu siapa? Asabahnya persis yang kita ajarkan waktu di waris. Ya. Baik itu laki-laki dari arah bapak. Ya. Contohnya saudara laki. Lalu kemudian paman, saudara bapak, anak, ya, sepupu. Bukan sepupu dari segi ibu, enggak, tapi dari arah bapak. Kalau dari arah ibu enggak. Itu namanya asabah atau al-usubah. Wal wala, siapa wala itu? Wala itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Budak yang dibebaskan. Jadi kalau bebas budak itu dibebaskan, yang terkait dengan budak yang dibebaskan. Misalnya saya punya budak, nama budak saya budak perempuan, saya bebaskan. Nah dia merdeka lalu kawin. Nah walinya siapa? Bukan bapaknya itu. Nah, kalau ada bapaknya atau apa ya nggak masalah karena harus sudah merdeka. Tapi kalau nggak ada bagaimana? Saya membebaskan. Oh ternyata misalnya ya, Maryam adalah budaknya si Zaid. Si Zaid punya anak namanya si Amr. Maka si Maryam dibebaskan oleh si Zaid. Bebas. Si Zaid meninggal. Ada si Amr. Nah, Amr ini ketika si Maryam ini mau menikah, maka yang menikahkan adalah Amr. Itu namanya wala atau keluarga orang yang membebaskan, orang yang merdekakan. Lalu yang keempat, penyebab wilayah atau kewalian dalam pernikahan adalah as-sultanah. As-sultanah yaitu pejabat KUA, hakim, qadhi dan lain sebagainya. Itu boleh untuk menikah. Ada yang nambahkan lagi kalau walinya itu adalah wali tahkim. Wah, ini wali tahkim ini repot. Ya. Wali tahkim itu siapa? Ada persyaratannya dalam wali tahkim yaitu orang lain. Yang dia itu dinilai adalah orang yang mumpuni atau faqih dalam bab tentang pernikahan. Dan dia seorang yang alim ya, alim, adil dan orang itu paham tentang hukum-hukum pernikahan. Menikahkan seorang laki dan seorang perempuan itu dengan mengangkat seorang yang faqih tadi menjadi seorang hakim. Itu namanya wali tahkim atau muhakkam atau tahkim. Dengan lafaz seperti tadi itu. Makanya ada orang berapa banyak tanya. Dan itu memang ada di dalam hukum fikih dan bahkan disebutkan di dalam fatwa Bughyatul Mustarsyidin dan kitab-kitab yang lain.
Kapan hari kita pernah jelaskan di bulan Ramadan. Itu. Di kitab Majmu' Ahkamun Nikah itu. Seorang perempuan datang, dia tidak punya wali, dan dia tidak punya tidak punya wali dan lain sebagainya. Dan ada seorang lelaki mau menikah, maka diangkatlah seorang yang alim, seorang kiai atau siapa yang alim dalam bab fikih, lalu mengatakan, saya izinkan dan saya angkat engkau menjadi wali saya untuk menikahkan saya dengan seorang lelaki yang bernama Fulan dan Fulan dengan mahar sekian. Lalu si laki tadi yang ngomong juga, saya mengangkat engkau dan mengizinkan untuk menikahkan saya dengan seorang perempuan yang bernama Fulan-Fulan. Jadilah. Lalu kemudian si kiai tadi atau si alim tadi menikahkan orang laki tersebut, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Fulana binti Fulan yang telah mengizinkan saya dan menjadikan saya sebagai walinya untuk dengan mahar sekian-sekian rupiah. Si laki mengatakan saya terima nikahnya dan kawinnya dan sekian. Dan itu pernah terjadi, udah banyak terjadi, tapi yang paling luar biasa itu kejadiannya adalah satu orang perempuan yang dia itu keliling, dia di Surabaya, laki perempuan ini Surabaya. Dia berangkat ke KUA sini mengatakan, wah KTP-nya sampean itu di Jogja, berangkat di Jawa Tengah, berangkat. Di Jawa Tengah mengatakan, wah nggak bisa, sampean harus harus punya wali begini begitu. Loh dia nggak punya wali, dia anak satu-satunya, paman-pamannya meninggal, dia nggak punya sepupu dan sebagainya. Pokoknya dia sebatang kara. Wah saya nggak berani menikahkan, kata KUA Jawa Tengah kotanya itu. Balik lagi ke Surabaya. Datang kepada ustadz-ustadz dan lain sebagainya, ada beberapa orang-orang yang alim kayak itu. Ya. Mereka semuanya yatawarra, tahu yatawarra? Pura-pura wirai, atau berusaha untuk wirai, warok. Ya. Masalah kayak gini ini makanya ya di Ihya itu disebutkan. Masalah wirai atau warok bukan pada tempatnya itu bahaya. Akhirnya apa? Akhirnya kalau tidak mendapatkan solusi, berdua ini hubungan badan di luar nikah. Repot. Orang kalau sudah saling jatuh cinta, waduh, ngerti dewe ya, tai kucing rasa coklat ya. Saisok rek. Akhirnya kumpul di luar nikah. Sampai punya anak. Sudah menikah? Belum. Akhirnya bagaimana setelah itu kejadiannya, kok subhanallah kok tekonan ngaku. Akhirnya saya bilang, wah ini berangkat ke Fulan. Saya katakan satu orang Fulan itu insya Allah bisa jadi wali tahkim. Saya jelaskan anaknya itu anak begini. Katanya orang yang tanya sama saya itu balik. Ketika balik cerita macam-macam karena keluarganya masih saudaranya atau apanya atau tetangganya nggak tahu saya. Pas balik ketemu lagi ngomong bahwasannya sudah dinikahkan oleh seorang kiai di Madura. Oh ya, apa katanya? Nikah tahkim. Oh, nikah tahkim ya, sudah. Nah, ini salah satu daripada nikah tahkim. Wah kata itu fungsi daripada wali. Itu wali ada 4 yang utama di sini. Ya, yang disebutkan di sini tanpa ada doror karena ada satu lagi. Ya, walinya namanya wali tahkim atau itu masuk di dalam sultan. Walil ab wa in ala, bapak dan ke atasnya boleh tazwijul bikir menikahkan seorang gadis anaknya bila izin minha tanpa izin daripada anak gadisnya tersebut. Seorang bapak atau kakek boleh menjodohkan anak perempuannya yang masih gadis. Satu orang datang, oh masya Allah begini-begini. Terus ada perempuan lewat, oh itu siapa? Itu anak saya misalnya. Oh ya, cantik, itu cantik. Ya. Saya punya anak. Oh ya, ini mungkin relasi kerja atau apa. Terus akhirnya dia mengatakan, coba saya jodohkan dengan anak saya. Oh nggak usah jodohkan, langsung aja sudah, mana anaknya ini, langsung diakadkan di situ. Sah nikahnya.
Karena tanpa izin boleh, itu namanya wali mujbir, khusus bapak. Makanya ceritanya Datuk Maringgi dan Siti Nurbaya itu sah. Cuman bedanya adalah cuman gara-gara utang. Itu saya ngerti Siti Nurbaya, saya tidak ngerti lah bingung apa. Bisyarat an la takuna, dengan syarat wali mujbir itu ada syaratnya. Dia boleh jadi wali mujbir. Bapak itu boleh menjodohkan anaknya dan mengawinkan anaknya tanpa izin. Anak gadis ya. Kalau anak janda beda lagi. Harus izin. Harus izin. Bisyarat dengan syarat an la takuna bainahuma adawah. Hendaknya tidak ada di antara bapak dan anak gadisnya tersebut permusuhan. Nek biyen niku anak lanang iku nek mokong ya. Kalau nakal itu diancamnya apa? Wong tak pondokno ya. Kan itu ya. Makane wong iku rada wedi-wedi mondok, padahal mondok ku enake pol. 24 jam sama temen. Nah. Cuman bedanya gara-gara disugesti nek makal di pondokno. Dadi pondok iku dadi wong nakal kabeh. Tapi kalau ini ya enggak boleh ada permusuhan. Oh nakal, enggak bisa. Oh kon ngomong sama putrinya aja ya, anak gadisnya itu, kamu kalau nakal-nakal saya nikahkan sama Fulan. Oh Fulan ini wong medeni. Pokoknya bengis, pokoknya mokong. Itu tidak boleh. Kalau seperti itu tidak boleh. Allah takuna apa? Allah takuna bainahuma, di antara keduanya bapak si wali tadi dengan anak gadisnya ada watun dhahira, permusuhan yang jelas atau yang nampak. Nek jadi musuh ada musuhan nggak boleh jadi wali mujbir. Wali mujbir itu hendaknya tidak ada bermusuhan. Mangkel gara-gara anak wedok utangan. Mangkel gara-gara anak wedok iki mokong, ndak bisa diatur, terus mau dinikahkan dengan kontak kawin. No, ambil misalnya sama orang yang siapa, tidak boleh. Andaikan bapaknya Siti Nurbaya itu punya musuh sama Siti Nurbaya, nggak sah itu kawin. Ya. Wa alla yakuna bainaha wa bainaz zauj adawatun la dhahira wa la batinah. Hendaknya tidak ada antara si gadis tersebut dan antara calon suaminya tadi adawatun la dhahira wa la batinah. Permusuhan tidak zahir ataupun tidak batin. Lho nek ana permusuhan lha apa dikawinno lho? Bapaknya ini permasalahannya di walinya. Walinya tadi itu ya kasusnya misalnya ya, saya tidak ngerti Siti Nurbaya ya. Nah, ya itu film paling enak sudah itu bergaya apa jadi kayak contoh. Siti Nurbaya sama Datuk Marlinggi orang musuh. Maka bapaknya Siti Nurbaya ketika menikahkan Siti Nurbaya itu pernikahannya harus dengan izin. Karena antara Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi ada permusuhan. Nah kalau ada permusuhan, si bapak tadi itu, bapaknya Siti Nurbaya itu nggak punya hak untuk menikahkan Siti Nurbaya atau memaksa Siti Nurbaya. Itu salah satunya. Ada permusuhan. Wa alla yakuna bainaha, yaitu tidak terjadi antara si perempuan dengan calon suami ada watun la dhahira wala batinah. Yang ketiga wa ayyakuna tazwij min kuf'in laha. Itu titik ya. Dan hendaknya pernikahannya itu adalah dengan orang sekufu. Satu kafa'ah. Kafa'ah itu macam-macam. Termasuk kafa'ah itu kafa'ah agama, kafa'ah nasab. Ya. Dan itu ada manfaatnya. Ya. Sehingga si istri dan suami itu setel. Ya. Andaikan misalnya si istri itu bos, apa jenis, manajer perusahaan, bojone apa? Hah? Sopir atau maaf ya tukang becak. Maka bagaimana? Apa ndak tukaran tok ben-bengi.
Mas aja kurang ajar Mas, aja kurang bojone ngono ta. Iya Mbak, iya sing ngono ta. Lah siapa maneh? Makanya ada kufu. Terus dalam kufu kafa'ah itu ada macam-macam, termasuk kafa'ah orang yang kerjaannya itu berhubungan dengan darah sama orang yang kerjaannya tidak berhubungan dengan darah, dam, getih. Itu tidak kufu. Tapi saiki ya, jadi kafa'ah itu seakan-akan ada gerusnya, tergerus. Saiki sapa sing ndak kepengin duwe mantu dokter? Hah? Dokter itu kerjaannya berhubungan dengan darah. Bojomu sapa? Dokter ngoperasi. Wah, enggak cocok. Padahal ini buka warung. Wah, enggak cocok. Apa enggak kufu? Cuman pakai mengambil kitab Godib, kitab lama. Kitab lama itu maksudnya kitab-kitab klasik zaman dulu. Ya enggak tepat, Rek. Ya sapa sih kepengin duit dokter iki, dokter bedah, dokter anu, mantu ini dokter, bangga. Ya. Jadi kafa'ah itu sangat panjang lebar luar biasa. Nanti insya Allah kapan-kapan dengan lewat kita akan bahas masalah kafa'ah juga. Ya. Imam Malik beliau condong kepada kafa'ah itu seagama. Makanya pernikahan juga termasuk pernikahan non muslim dan Islam itu enggak kufu. Menurut Imam Malik, begitu juga menurut imam-imam yang lain. Dan begitu juga kafa'ah dalam nasab. Ya, dan ini syariat bukan apa ya. Ini syariat. Lalu terus ada yang mengatakan dalilnya Sayyidina Umar bin Khattab menikah dengan Ummu Kulthum ya. Ummu Kulthum. Dengan Ummu Kulthum binti Ali. Anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Loh, kafa'ahnya enggak ada. Kafa'ahnya tidak. Lah zaman dulu kafa'ahnya ya kawin ambek duluran. Karena memang tidak ada yang seperti itu. Lah kemudian bagaimana pernikahan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali termasuk banyak unsurnya, banyak orang yang mengatakan bahwasanya andaikan ada orang yang lebih afdol daripada Sayyidina Umar siapa? Karena waktu itu orang yang paling afdol adalah Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab, beliau itu juga kemudian mengatakan bahwasannya hanniuni. Ya. Beri saya sambutan, beri saya ucapan selamat karena saya sudah menjadi salah satu yang tidak terputus dari Rasulullah. Apa itu? Karena sabda Rasulullah SAW mengatakan kullu nasabin wa sababin wa sihrin ya. Munqati'un yaumal qiyamah ila sababi wa sihri wa hasbi wa nasabi. Setiap sebab termasuk periparan yaitu pernikahan dan juga anak nasab itu tidak akan terputus sampai hari kiamat kecuali sebab saya, periparan saya dan nasab saya kata baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Umar cari yang di situ. Hakadah, tidak mau panjang lebar karena maudhi' hassas. Ya, roto sensitif ya, direkam waduh. Ya. Hakadah. Lalu kemudian musir bimahar mithil. Nah, itu harusnya satu syarat lagi itu 4 ya. Dengan ini musirun bimahar mithil yaitu dia mampu membayar dengan mahar mithil. Orang enggak punya mahar apa kawin, ya ngawur. Loh, jarene Habib Bib. Yughnihumullah min fadli. Lah iya, karena PHP ini kudu punya mahar. Orang yang enggak punya mahar dan tidak punya nafkah ya, atau cikal bakal nafkah, maka hendaknya dia memutus syahwatnya, bukan mutus petok enggak ya. Menahan syahwatnya dengan cara puasa. Fa innalahu wija. Karena puasa itu menahan nafsu. Menolong untuk menahan nafsu. Wala yuzawwiju wali thayyiban biwad'in. Wala yuzawwijul wali thayyiban.
Tidak menikahkan wali itu thayyib. Thayyib itu siapa? Janda. Biwat'in fi gubuliha, dengan watak di gubulnya, yaitu maaf kemaluan depannya. Itu namanya thayyib. Nah, kalau sekarang orang menikah belum dikumpulin, apa namanya? Terus dicerai. Orang menikah belum dikumpuli, saya terima nikahnya dan lain sebagainya. Kok bengi-bengi ini rada titik ngombe kopi dicampur garam, pahit, kontak cerai misalnya. Cerai. Ini sekarang perempuan ini jadi apa? Janda kembang. Kok saya orang kembang ya. Dia apa? Dia jadi janda statusnya, tapi dia aslinya masih bikir, perawan. Karena yang dinamakan thayyib itu adalah yang sudah pecah bakaratuha, yaitu selaput darahnya. Wala yuzawwiju siapa? Aban, bapaknya. Au ghairahu, atau selain bapaknya. Wala ghairil abikron, dan selain bapak enggak boleh ngawinkan gadis. Illa biidnihima, kecuali dengan izinnya. Kakak apa ngawino adiknya mau dikawinkan, sedangkan adiknya ini masih perawan, maka si kakak harus izin, Dek, diizinkan saya menikahkan adik. Iya mas, ya wis, tadi. Lalu kalau misalnya Bapak itu mau menikahkan si janda, ya, yang sudah dikumpuli tadi janda, maka si bapak harus pamit, izin. Ini ada yang mau melamar, nak, mau ada yang melamar, anaknya janda, apakah diperbolehkan? Maka dia mengatakan, iya wis pak, iya wis pak, oh ya, ya wis. Tapi kalau dari gitu tidak boleh, la yuzawwij, tidak menikahkan. Balighatain, dengan syaratnya juga termasuk baligh. Harus baligh perempuan ini. Wa yuzawwiju sultan fi 19 surah. Dan si sultan mengawinkan, sultan itu raja atau pejabat pemimpin atau yang punya kekuasaan, itu mengawinkan fi 19 surah, dari 19 gambaran. Ghair surah faqdul wali al-khas, selain daripada surah atau gambaran faqdul wali, ketidakadanya wali yang khusus. Nadhamaha jami'iha as-Suyuti, telah dinadhamkan oleh al-Imam as-Suyuti bi qaulihi ishruna zawwaja hakimun admul wali wal faqdu wal ihram wal adlu safar habsun dawari izzatun wa nikahuhu au tiflatun au tiflatun, ada dengan hau hafidun itma kohar, wafatatun mahjurin wa man junnat wala abun wa jaddun lihtiyaji gadhahar, ima itu budak perempuan ar-rasyidah, yang rasyidah yang balik akil, la walilaha wa baitul mal ma'al mauqufa idla darar ma muslimatin allaqat au dubirat ulliqat au dubirat au kutibat au kallati aulat man kafar. Ini 20 gambaran. Sudah kita jelaskan di Ramadan, ya. Nah, ini gambaran-gambarannya yang walinya bukan bapaknya. Seperti salah satunya ini ada pernikahan pernikahan apa? Budak juga. Salah satunya misalnya 20 gambaran untuk yang boleh dinikahkan oleh hakim. Pertama, admul wali, enggak punya wali sama sekali. Kayak perempuan tadi. Yang perempuan saya kisahkan tadi. Wal faqdu, walinya hilang. Anaknya kepingin nikah, bapaknya minggat. Waduh, anakku kepingin nikah, ini apa ndak ada duit, bapaknya minggat. Ini faqdu, bapak hilang. Wal ihram itu bapaknya berangkat haji. Wal adl safar, atau tidak mau kawin sama sekali itu bapak.
tidak mau mengawinkan sama sekali. Wahabsun, bapak di penjara. Safar itu safar ya, perjalanan tidak tahu juntrungnya. Wahabsun, habs itu bapak di penjara. Tawari itu singiden. Bapaknya anaknya PKW, waduh anak PKW Ustaz, singiden. Ini bapak luar biasa itu, singiden, anak PKW singiden. Izzatun nikahuhu, atau yang apa izzah itu yang apa namanya, yang langkah pernikahannya dan lain sebagainya. Itu insyaallah akan kita jelaskan nanti di pertemuan yang akan datang. Ya. Amma ma'a wujudi mani' min mawani'il wilayah al-atiyah, adapun penyebab atau yang menjadi larangan atau cegahan min mawani' daripada cegahan-cegahan kewalian al-atiyah yang akan datang nanti insyaallah, fatantaqilu lil ab'ad, ada walinya tapi walinya itu api nikahno ndak iso. Mungkin kenapa? Mungkin karena walinya ada tapi rada hang. Ya, kongslet, hang, macam-macam. Bahasa HP kawin. Loh apa wali nabi pindah? Nggak bisa pindah, tapi pindahnya tidak bisa ke hakim, tapi pindah ke wali yang agak jauh. Mungkin saudaranya, anaknya atau apa. Nah, sebagainya. Itu. Wala yajuzu sultan, dan tidak boleh untuk seorang sultan ayyuzawwija ghairu kuf'in. Si sultan juga nggak boleh menikahkan tanpa ada kufu. Kufu 1 derajatnya. Nah, repot. Termasuk penyebab ini yang saya ketahui ya. Yang saya ketahui itu banyak penyebab perceraian itu karena memang nggak kufu. Ono penyebabnya banyak. Ono sing sebabnya bosen. Iya, ada yang sebabnya bosen itu luar biasa. Tak takoki lho kok bosen iki apa ceritane? Beb, dawa pacarane timbang kawine, Beb. Lho, sik ta. Sadurunge kawin iku pacaran pirang tahun? Pacaran 7 tahun, Beb. 7 tahun kon pacaran, iya. Terus kawin 2 tahun, Beb. Goblok kok tak. Iya. Ada. Ya apa kan, perasaan 7 tahun ini kalau perasaan Allah. Tapi ada perempuan itu yang kayak gitu. Saya ketika pacaran disayang-sayang, Beb. Tapi begitu kawin, wah dicueki katanya. Wis oleh sekarang. Repot ya. Semacam-macam. Termasuk seharusnya ya kufu itu, Rek. Kafa'ah. Kufu. Makanya di Batak apa di mana itu? Harus ada kastanya. Bali itu ada kastanya, Brahma apa Hindu. Dan itu bukan masalah kasta, tapi masalahnya itu kalau di dalam pernikahan kufu. Wah kufu itu saya ingin wae, anak kiai nggak bakal dikawin sampai anak kecuali anak kiai. Iya. Tidak atau. Kenapa? Termasuk adalah mentalnya itu turun ke anak. Turun ke anak. Coba bayang moro-moro Gus kawin ambek penyanyi dangdut. Apa ndak bingung anake? Hah? Apa ndak bingung lah? Anake baca kitab itu ambek gede-gede. Ya gitu. Memang harus ada seperti itu. Dan itu aturan. Dan dalam Al-Qur'an dikatakan. Di dalam Al-Qur'an dikatakan juga apa namanya? At-thayyibuna lit-thayyibat. Ya. Seperti itu. Wasyahidan 2 saksi, ya, saksinya dengan syarat-syarat yang ada pada saksinya insyaallah akan kita wasighah dan sighah. Lalu syurutuz zauj, syaratnya suami. Kawin harus ada suami istri. Enggak mungkin yang enggak ya kayak yang aduh kadang-kadang bingung ngapain dunia ini. Lah kok iso kawin baru setengah tahun atau lebih baru ngerti nek bojone iku lanang. Loh itu viral bukan sekali 2 kali, banyak kejadian ternyata.
Iku apa ibarat? Man, apa namanya Man? Kan itu kan jelas aneh. Lah kok selama ini ngapain saja kan ngono. Kok baru 6 bulan ketemu. Hah? Waduh, mbok ya apa ceritanya? Repot ya. Lalu kemudian syurutuz zauj sab'ah, syaratnya suami ada 7 macam. Yang pertama admul ihram. Tidak pakai tidak ada admul ihram, tidak sedang melakukan ihram. Baik umrah ataupun haji. Karena orang yang ihram atau haji selama dia berihram maka tidak boleh menikah. Catatan kaki nomor 2, fala yasih nikahul muhrim walau biwakil. Ihram di sini bukan mahramiyah ya. Bukan. Kalau mahramiyah memang sudah enggak boleh dinikahi. Ihram di sini adalah muhrim, orang yang memakai berihram haji ataupun umrah. Maka tidak sah nikahnya orang al-muhrim yang sedang berihram walau biwakil, walaupun dengan mengutus wakil. Aku tak haji, aku tak jadi wakil. Hari H, ternyata hari H-nya itu mungkin ayyamut tasyrik apa namanya? Tanggal 9 atau apa, Idul Nahar atau itu 10 Dzulhijjah dan sebagainya. Ataupun dia sedang ihram, sedang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sedang umroh. Nah kalau gini bagaimana? Nggak sah nikahnya. Duh kan orangnya mau umroh, kan wakilnya. Iya. Karena wakil itu menjadi sah apa yang dilakukan kalau orang yang diwakilkan itu bisa melangsungkan, andaikan dia melakukannya bisa melangsungkan sendiri. Itu ihram. Kemudian wal ikhtiyar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu tidak dipaksakan. Kharaja bihi nikahul mukrah, maka keluar daripada ikhtiar. Makna ikhtiar adalah nikahnya orang yang dipaksa. Fa innahu la yasih, sesungguhnya itu tidak sah illa in kana ikrahu bihaq. Kecuali kalau paksaannya itu hak, benar. Bihaq. Lu orang paksa itu tanpa hak. Tapi ada yang dipaksa bihak, yaitu melakukan hak-haknya syariat. Ya. Di sini dikatakan ka'an ukriya, seperti dipaksa ala nikahil madlumah, untuk menikahi perempuan yang terdolimi. Fil qasam, di dalam pembagian. Istri 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Salah satu istrinya itu enggak dikumpuli terus. Itu ada 1, 2, 3, 4. Ben siji loro dilompati ke telu ke papat langsung. Siji loro telu gak dilompati ke papat langsung. Itu kosam itu pembagian pernikahan. Nah terus kemudian dipaksa oleh si hakim ini untuk mengumpuli itu perempuan atau membagi waktu untuk perempuan. Begitu juga untuk menikahinya. Kalau misalnya si perempuan tadi itu ditalak tapi dengan talak yang nggak sah, dengan talak yang tidak sah, paksa lagi. Itu ada paksaan pihak. Fayasih bi anna dzulmahu huwa fayasih bi an dzalamaha huwa fayata'ayyan alaihi nikahuha liyabid indaha ma fataha. Maka sah itu pernikahan dengan dipaksakan tadi itu. Seperti misalnya itu si laki mendolimi dia, maka wajib bagi si laki tersebut untuk menikahinya lagi. Liyabid, supaya itu si laki, yaitu zauj tadi, indaha, tidur atau bermalam di tempatnya itu si perempuan. Ya, jadi menikah lagi itu ada hukum-hukumnya. Kecuali nanti ada yang namanya taradhin, atau ada keridhaan. Nah, bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau masa sepuhnya, beliau baginda Nabi Muhammad minta izin kepada yang istri-istrinya yang lainnya untuk beliau itu tinggal di
rumahnya Siti Aisyah yang sekarang jadi Hujrah Syarifah, yang tempat makamnya baginda Nabi Muhammad sekarang itu. Dan semua istrinya dan di makam itu dulu makam itu rumah. Jadi rumahnya itu tidak besar-besar, kecil ya sederhana lah, kecil-kecil gitu. Seberang daripada makam itu ada yang pernah saya ceritakan ya, ada apa namanya? Jendela. Jadi kalau kita ngadep makamnya Rasulullah, kita ngadep belakang itu ada jendela di atas, itu jendelanya Siti Hafsah. Jadi rumahnya Siti Hafsah dengan Siti Aisyah, ya Allah berapa langkah. Dan itu jendela tidak pernah tertutup walaupun di zamannya Siti Hafsah. Kenapa? Karena Siti Hafsah hari-hari ingin melihat makamnya baginda Nabi Muhammad, suaminya. Iku kurek, ya. Iku jenenge romantis iku ngono. Mari wis mati kawin maneh. Wal ikhtiyar wa ta'yin. Ta'yin. Jadi pernikahan dipaksa itu tidak boleh. Dijodohkan lain lagi ya. Ada satu orang laki dipaksa. Kon kudu awas kon, harus kon kamu menikah dengan perempuan ini. Harus menikah dengan perempuan ini. Boleh kita menolak. Ada bapaknya nggawa pedang. Kon ndak kawin awas kon. Apakah kawinnya sah? Maka kawinnya tidak sah. Zaman biyen. Zaman saya ini penting kawin, Bib. Sejak zaman. Loh itu termasuk menikah untuk menutupi aib. Setelah dia misalnya berkumpul sebelum menikah, lalu kemudian si perempuan hamil, ya, lalu kemudian dinikahkan hanya untuk menutup aib, maka itu nggak boleh. Karena itu termasuk menikah terpaksa, menikah terpaksa. Lalu kemudian at-ta'yin fala yasih nikah ahadur rajulain, maka tidak sah menikah dengan salah seorang dari dua orang lelaki. Wa inna wahu wa gubila, walaupun dia niat dan diterima. Menikah dengan saya nikahkan putri saya dengan salah satu daripada dua orang, nggak bisa. Harus ta'yin, harus jelas, harus ditentukan. Walaupun dua orang itu niat atau dia niat dan menerima, tetap harus siji nerima. Saya terima nikahnya dulu. Oh kau enggak sih kawin. Tidak bisa. Harus ta'yin, harus jelas. Wa farraqu bainahu wa baina apa nih? Mereka memisahkan, para ulama memisahkan wa farraqu bainahu wa baina zawwajtuka ihda banati. Beda dengan ketika akad nikah, si bapak, si wali menikahkan, kamu saya nikahkan dengan salah satu dari putriku. Wa nawaya muayyana, dan dua orang ini niat muayyana perempuan itu. Misalnya, si Z punya anak perempuan 3. Maryam, Zainab, dan Ruqayyah misalnya 3. Lalu kemudian datang satu orang yang namanya Amr. Amr mengatakan, Pak, saya mau kawin. Emang siapa? Dengan putrinya bapak yang namanya Ruqayyah. Oh Ruqayyah, iya. Bisa iki sekarang aja, ya bismillah. Saya nikahkan dan kawinkan engkau si Amr dengan salah satu daripada putriku dengan mahar sekian-sekian. Kan sudah tahu ya sebelumnya. Cuman ketika al-afat ini, akadnya ini dengan perbedaan. Ini mereka masih membedakan. Ada ulama yang mengatakan sah, ada yang tetap mengatakan tidak, walaupun itu perempuan. Sedangkan ini yang kita bahas syarat daripada suami. Kalau perempuan, kalau menikahkan ternyata satu orang sini, saya nikahkan kamu dengan putri saya bernama ini, salah satu di antara kalian, itu nggak sah. Karena suami harus muayyan atau ta'yin. Bi'annahu haitsu sahha bi annahu yu'tabar min az-zawj al-qabul fala budda, maka sah kalau pernikahan ihda banati, salah satu daripada putriku tadi itu. Karena dimasukkan yu'tabar atau diibaratkan bahwasanya suami tadi menerima karena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suami tadi.
Nah sekarang kalau kayak gini dua orang laki yang diinginkan oleh perempuan yang mana nggak tahu. Tapi kalau ini sama-sama tahu, wali dan si siapa namanya, si zauj sama-sama tahu. Liyaqa al-isyad ala qabul wal mar'a laisat kadzalik. Dan mar'a enggak perlu, perempuan enggak perlu saksi. Pemahaman saksi. Supaya dia sing enggak perlu. Cukup saksi mengatakan sah-sah. Saksi itu enggak perlu tahu istri. Calon istrinya sing di apa? Cek sah, enggak perlu. Wih, goblok saksi ini. Saksi nggak perlu tahu itu. Makanya kalau pernikahan itu yang kemudian kawin itu bojone dakek rene, sing lanang rene, itu nggak perlu. Nggak perlu. Bahkan waliyadzubillah min dzalik, ketika saksi itu kumpul semuanya untuk kelangsungan nikah itu menjadi sah dan apa jadi? Apa nek anu iku nek rada hah? Apa? Tuh. Sakral. Ngomong sakral itu coro ya bakat. Supaya lebih sakral, lebih religi dan lain sebagainya. Ya. Itu istri nggak perlu didatangkan situ. Istrinya masuk ke rumah. Dan itu lebih menghormati si istri. Itu mari ngono apa dipamer nang di sini. Nang kuade terserah. Tapi waktunya akad jangan. Ini sakralnya di sini. Bahkan ada ulama yang sampai mengatakan bahwasanya percuma digawe taubat, tetap ono ikhtilat. Paham ya? Kan ketika mereka qulu jami'an bismillah tubna ilallah, ditobatkan semuanya kan supaya ini pernikahan menjadi lebih sakral, lebih luar biasa, tidak ada keharuman. Saksi yang tadinya nggak tahu apakah dia adil atau tidak menjadi adil. Pantas jadi saksi dan lain sebagainya. Nggak taunya istrinya tadi dikumpul sepret, sebenarnya ini lanang wedok campur jadi siji, itu isok nggak sah nikah. Kenapa? Karena saksinya dianggap tidak adil. Baru repot. Makanya kalau pernikahan sudah nggak perlu perempuan ayo masuk. Sing tegas ngono dadi lanang. Ayo masuk. Lho iki dicepakno gampang kok nang kuade wae. Nanti kalau sudah di kuade dia apa kuade ya? Pelaminan. Kalau sudah di pelaminan baru nunggu cokot-cokotan enggak apa-apa. Ya, tapi nek nang rene saate. Ya, kalau di sini depan saksi wali sing yang sakral gitu loh. Ya. Itu. Wah, kemudian mana tadi? Wa ilmuhu bi ismil mar'ah. Si suami mengetahui dengan nama si perempuan, au ainiha ataupun dia lihat jelas. Kalau nama perempuannya gini gitu banyak yang tahu ya. Tapi kadang-kadang ada orang itu dijodohkan. Sehingga dia masih nggak tahu nama perempuannya. Oh, kita sing sapa jenenge? Oh, mbok jenenge sapa? Tapi sing iki ya. Sah itu dia. Tapi yang ini kan ya. Si bapak mengatakan ini atau walinya mengatakan ini dan si suami tahu nikahnya sah. Tapi nggak ngerti wonge, nggak ngerti jenenge, kawin tidak bisa. Harus tahu. Paling enggak namanya siapa, oh orangnya seperti ini atau dia tahu pernah melihat dan sebagainya. Au ainia ataupun dia pernah melihat itu perempuan atau mengetahui secara fala yasih nikah jahilahuma, maka enggak sah menikah dalam keadaan tidak mengetahuinya. Jenenge sapa enggak ngerti, wonge kaya apa enggak ngerti. Itu kayak ceritanya Mubarak ya. Bapaknya Sayyidina Abdullah Ibn Mubarak. Ketika ada Ruman, beliau di samping sungai ngelihat ada delima katut, ambil, wah dimakan rezeki pikir. Begitu mari mangan, loh, iki barang hilang, lu koto berarti. Terus bagaimana? Harus cari sumbernya di mana? Wah, sungai itu dijalani berapa kilometer sudah.
sampai dapatkan satu pohon di samping sungai, pohon satu-satunya pohon delima di situ. Ketika ditanya ini pohon delima siapa, ternyata fulan gitu. Didatangi rumahnya sama Mubarak tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mau minta kerelaannya, keridhoannya dan lain-lain. Loh apa? Saya ini dari sana. Disebutkan satu tempat, aliran sungai ini membawa buah delima ini sampai akhirnya saya melihat delima itu saya makan. Dan baru saya menyadari bahwasanya ini delima pasti punya pemiliknya. Nah sekarang ternyata pemiliknya saya lihat gak ada lagi tanaman pohon delima kecuali punyamu. Maka saya minta relanya itu. Kata orang tadi, oh gak bisa. Dan terus bagaimana? Kamu harus jadi pembantu rumah tangga di sini. Selama sekian-sekian. Mungkin saulan, 2 bulan, sembuh pokoknya. Oh gitu. Iya. Ya wis, daripada mlebu neraka pikir ini. Daripada makan haram. Gak taunya dilihat ternyata orang soleh, Mubarak itu soleh mau. Sampai selesai itu Mubarak kemudian ketika akan beranjak, si bapak ngomong ini, oh apa? Sudah habis pasanya. Oh belum saya halalkan gitu. Lu gini. Lalu terus bagaimana? Kamu harus menikahi putri saya. Kayak mangan delima dihadiahi nikah ya bukan? Ya baik. Tapi perlu satu tahu. Anak saya yang mau saya nikahkan dengan kamu adalah dia pertama buta. Waduh, buta. Terus kedua dia tuli. Waduh, itu kawin ngeramut ini. Dan dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi demi Mubarak ini kepingin ini dihalalkan, ini rumman atau delima diterima. Nah kita orang nak kabur. Apa? Lu kok ngono kan bingung. Tapi Mubarak enggak terima. Yang penting apa? Yang penting dia halal dan tidak diadab atau disiksa di yaumul qiyamah. Ya aja, dinikahkan. Delok-delok oke. Begitu selesai pernikahan, Abdullah Mubarak ditunjukkan, ini tempatnya, ini kamarnya putri saya. Sebab wis mari kawin ya. Buka, ono wong wedok, tapi kok lengkap. Tangannya ono, sikile ono, jebrek tutup meneh. Salah kamar ojo ini. Bingung Mubarak ini. Terus ditanya, kenapa tidak masuk? Kata si bapak tadi, kata Mubarak, salah kamar. Katanya istrinya nggak punya tangan kaki. Wah, itu kabeh lengkap kok, bagus. Pas saya masuk noleh ngelihat wajah dan lain-lain. Loh ya itu putri saya. Loh, sing mau pincang nggak punya tangan, nggak punya kaki itu siapa? Dijelaskan. Putri saya itu tidak pernah saya katakan buta karena tidak pernah melihat maksiat. Telinganya saya katakan tuli karena tidak pernah mendengarkan pendengaran hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Tangannya tidak pernah dipakai untuk menggunakan untuk maksiat dan hal yang tidak diridhoi. Kakinya tidak pernah melangkah kepada hal-hal yang diharamkan Allah ataupun yang tidak diridhoi Allah. Oh, tadi ngono. Akhirnya salah kamar mana rek. Tidak ditutup no mana bisa ngerti ya Mubarak mana kamarnya. Nah, itulah. Wa hakadha wa ilmuhu bihilliha lah. Yang selanjutnya adalah mengetahui bahwasanya ini perempuan halal. Makanya banyak sampai ada kasus, maaf sampai ada kasus. Hampir bahasa itu ya carok. Gara-gara apa? Gara-gara perempuan itu nggak asal diterima ya. Nggak bisa langsung asal diterima. Gara-gara si perempuan ini menikah dengan satu orang laki suaminya ini dipenjara. Ketika suaminya dipenjara, si perempuan ini dablek. Pikir penjara sak tahun, 2 tahun, 3 tahun. Si perempuan ini lalu kemudian mengatakan, saya dalam keadaan sudah janda. Nah di situ ada orang. Siapa? Orang yang kemudian menikah ini perempuan. Karena si perempuan ini ngomongnya janda. Pokoknya aku janda ngono gitu. Dikawin. Begitu selesai dikawin, selesai akad dan lain sebagainya.
Ada orang mengatakan bahwasanya iki durung dicerai. Loh, belum dicerai, belum. Tapi kadung kawin, ya wis dianggap kayak angin lalu. Si suami tadi yang di penjara akhirnya keluar. Kaget ngelihat istrinya ternyata sudah menikah. Diparani. Ini kejadian nyata loh kira. Didatangi, tapi yang bukan didatangi yang menikah. Tapi karena keluarganya orang yang laki yang menikah ini tadi itu masih keluarga terpandang, didatangilah keluarganya, pamannya atau siapanya. Terus ngomong, nek iki nggak dicerai, maka carok. Nah pertanyaannya, nggak perlu dicerai, nggak sah kok kawinnya. Sah apa nggak kawinnya? Nggak sah kawinnya. Tapi tetap ya karena supaya lebih resmi bisa maka si anu tadi itu mengatakan ngurus perceraian. Karena sempat sampai macam-macam ya. Repot, makanya itu harus ilmuhu bihilliha lahu. Perempuan itu harus ketahui kalau dia talak, cerai, saya janda, caranya seperti apa? Lafaz perceraiannya seperti apa? Harus cari tahu. Ya. Saya dulu waktu menikah itu, ditakoki macam-macam. Yang mengkawinkan, yang mengakadkan itu Habib Umar. Syekhana Habib Umar. Saya jelaskan bahwasanya ini tidak ada bapaknya, tidak ada pamannya, tidak ada saudaranya, ini sepupunya, ini begini begitu. Ngono itu sih gak dipercaya. Bukan gak dipercaya, tapi mau untuk memastikan. Lalu ngomong sama Habib Husain bin Abdullah Asgaf, Habib Husain Potrot, Habib Husain. Ngomong, saya Habib Husain. Baru. Ya paling pikirannya ini, ditakoi. Ya siapa sih yang percaya, kon kebelet kawin di sana. Mungkin seperti itu. Ya. Tapi ditanya satu persatu. Lafaz talaknya seperti apa ketika kamu ditalak? Ya. Karena ada orang talak itu kayak perasaan toh, padahal tidak jadi talak. Ya. Wah banyak kasus masalah tidak mengetahui tentang fikih nikah itu wakil. Pulang kamu ke rumah bapakmu, ngono iku dianggap talak. Padahal belum tentu talak. Mungkin memang cuma diusir tok ae, balik kon aku pinter nang atau lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka kalau si perempuan itu kawin lagi nggak sah karena masih ada di masih statusnya istri. Gitu. Wa dukuratuhu yakinan. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang wa ilmuhu bihaliha, catatan kakinya serta dukuratuhu yakinan, lakinya secara yakin bahwasanya itu suaminya itu laki. Bukan perempuan jadi jadian siluman gitu ya. Itu ataupun apa enggak. Harus laki ya yakin insyaallah. Diingatkan Jumat yang akan datang. Malam ini malam Tasu'a, besok kalau bisa puasa, terus besoknya Asyura, banyak amalan-amalan, termasuk amalan yang kita sampaikan, surat-surat itu ya, Toha dan lain sebagainya. Itu dikatakan barang siapa sebelumnya sholat 2 rakaat, baca dalam sholatnya Fatihah dan Qulhuwallahu 3 kali, rakaat pertama kedua sama. Dan surat-surat itu dibaca, insya Allah surat-surat dikatakan orang yang mengamalkan ini tahunnya itu akan mendapatkan kebaikan, khair itu termasuk rezeki dan lain sebagainya. Wal barokah mala tuhso, yang enggak terhitung jumlahnya. Diamalkan. Besok ada taklim, dafah. Di dayat ada. Atom. Enggak tahu ya. Ya pengumuman seperti biasanya. Hah? Udah ngerti nggak pernah ngomong. Ya, wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar
رب وافقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما كل شؤون واقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Fadhal, yang mau tanya silahkan. Seorang laki-laki sama istrinya itu yang laki-lakinya meninggal, terus adiknya yang teruskan itu nanti tapi hamil itu. Diteruskan dalam keadaan hamil. Iya, teruskan. Enggak, kalau misalnya ada yang permasalahan ini kalau hamil itu kan perempuan itu dari hamil itu kalau nggak bisa kawin kecuali wada dulu, harus melahirkan dulu. Kalau masih dalam keadaan hamil seperti itu dia masih dalam keadaan iddah, nggak boleh menikah kecuali sampai melahirkan. Kalau masalah mau diteruskan adiknya mau mengawin, nggak masalah sebenarnya. Illa maqad salaf, dulu jamak itu nggak apaan, tapi setelah kalau sudah wafat itu nggak ada mahram, nggak masalah. Yang jadi masalahnya itu nikahnya nggak sah karena masih hamil. Kalau masih hamil berarti masih iddah. Nah, ada lagi? Ada salah dalam penyebutan nama dalam nikah. Di situ ada orang tuanya ya, ada ibunya ada gitu ya. Semua orang kampung sudah kumpul semua. Cuma jika itu oleh Pak Naib salah penyebutan gitu. Kemudian nggak diulang oleh Pak Naib. Nah saya satu ya. Pertama, yang kedua itu itu aja gitu. Sampaikan masalah istilah ya. Karena lebih sakarnya kan sebaiknya karena sekarang sudah menjadi umum ini baru artinya disandingkan antara calon laki dengan disandingkan mana yang lebih baik ketika disandingkan tidak disandingkan ketika tidak susu ini habis akad nikah di wanita di kamarnya terjadi betul si wanita nggak ada di kamar entah lari kemana nggak tahu di mana mungkin nggak senang kabur ya dengan yang lebih sakral tadi disandingkan dengan tidak disandingkan sebelum nikah. Alasannya kan tidak boleh karena ikhtilaf kan gitu. Dan mana yang utama antara disandingkan dan tidak dan wanita tadi setelah nikah dia mungkin karena pemilah itu bagaimana? Oke. Yang pertama tadi itu apa tadi pertama? Salah nama. Kalau kesalahan namanya yang membuat itu nanti misalnya ada satu namanya seorang perempuan namanya yang satu namanya Lina, yang satu namanya Luna. Salah nyebut Luna padahal sing kawin Lina, itu bahaya. Aliasnya gitu. Namanya itu adanya di Madura namanya ini setelah pindah ke Jawa namanya lain gitu. Oh, ya. Ada kadang-kadang gitu. Gimana gitu. Nah, kalau misalnya perempuan yang dimaksud adalah yang itu, maka sah. Paham ya? Ainiha. Namanya nggak ada. Nggak masalah. Kalau memang perempuan yang dimaksud adalah itu. Memang Anita memang ada. Cuma penyebutan namanya. Nggak masalah. Begitu ya. Nggak masalah. Tapi memang yang dikawinkan perempuan itu kan? Ya, itu. Ya, Ainiha. Kan tadi kan sebut harus mengetahui namanya au Ainiha. Itu yang pertama ya.
Dan yang kedua tadi itu sebenarnya untuk terus kemudian si perempuan tidak dihadirkan sini, kalau tidak dihadirkan di majelis nikah nanti dia kabur dan sebagainya. Masuk wedok kan gitu ya. Kan di situ kan pasti didudukkan sama istri di kamar itu pun ada perempuan-perempuan yang lain yang sedang yang ibaratnya itu menemani, kan gitu seharusnya. Memang terjadi itu, lari itu. Wah, repot ya. Ya memang nggak kawin gitu. Ya mungkin nggak kabar gimana orang tahu. Lebih baik mana sekarang antara dikumpulkan kan kata jadi bisa kawin dengan keadaan lari kan kalau kumpul kan enak gitu. Saksi orang banyak nggak mungkin ada kan dia terjadi suatu hal kan nggak mungkin lari. Tetapi kalau jadi kamar kan mungkin juga kan terjadi gitu. Tetap lebih baik itu perempuan tidak hadir di majelis majelis akadnya. Dia tetap di dalam. Apalagi dia sendirian, nggak ada perempuan lain lagi dan lain sebagainya, repot ini. Muhrij itu perempuan itu kayak nggak izin dan sebagai suami harusnya punya kecemburuan. Masa bojoku didelok seakan-akan rek. Maka lebih baik itu si istri tunggu di dalam rumah. Akadnya kan biasanya di luar. Tunggu di dalam rumah, tunggu di kamar. Nanti setelah akad selesai baru si suami itu masuk salaman dan lain sebagainya. Dan saya berapa kali hadir pernikahannya, misalnya banyak itu pernikahan di pesantren-pesantren, putra-putrinya kiai yang kita hadiri nggak pernah ada yang kayak gitu. Justru pernikahan yang kayak gini ini yang dilakukan oleh orang-orang yang nggak paham, orang-orang awam lah. Sedangkan orang-orang yang paham seperti putra-putri kiai dan lain sebagainya nggak seperti ini. Keluarga pesantren nggak ada yang seperti itu. Dan kalaupun perempuan tadi itu lari, berarti kan ada adawah. Itu juga menggores persyaratan wali mujbir. Jadi kalau ditanyakan lebih baiknya mana, lebih baik si perempuan nggak hadir. Mempelai perempuan atau calon istri, tidak disembunyikan, taruh di mana, lebok jeding lah, itu sudah dimasukkan di kamar, ditemani sama ibunya biasanya. Ada yang dinasihati, nanti istri suamimu masuk begini, salaman, begini, cium tangannya dan lain sebagainya. Biasanya harusnya seperti itu. Apa ikut umum balwa itu? Hah? Ikut umum apa? Umum balwa itu. Umumin balwa itu. Nah, umum balwa. Umum balwa ini kalau kita tidak bisa merubah. Contohnya amal balwa itu kalau kita melewati satu tempat yang tempat itu banyak burung dara atau burung apa yang kemudian dia bisa buang air kemana-mana sampai kena baju dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya dia itu melewati satu tempat yang tempat itu membakar kotoran sehingga asapnya kena selama itu bisa dirubah tidak ada umul balwa dan itu wajib kita nahi mungkar kalau misalnya itu kemungkaran. Jadi yang termasuk umul semuanya termasuk haram semuanya kayak ada nariknya, ada semuanya juga. Tidak semuanya yang melihat yang ini dan hukum satu tempat itu harus ada yang masih tahu karena itu ikhtilat harus ada yang ngasih tahu. Kalaupun nggak bisa dikasih tahu karena dia tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia nunduk aja, tidak usah ngeliat perempuan. Nadhar kan memandang kepada perempuan kan yang bukan mahramnya dosa. Lalu perempuannya dipacak, dikasih make up gini gitu, wah tambah jadi, tambah haram. Amin. Tidak boleh itu harusnya tidak boleh. Cuman orang ini nggak tahu, mungkin karena hari bahagia, jadi kepengen ditunjuk-tunjukkan. Secara syariat itu tidak ada yang seperti itu harusnya. Mungkin campur sama adat atau apa mungkin neko-nekone orang enggak tahu. Repot. Nah, tapi istilah sakral itu tetap itu.
nggak ada itu. Fadhal yang lain? Hukumnya sah atau enggak sih? Puasa sunat tapi pakai obat mata tetes. Kalau nggak pakai obat tetes itu mata bisa merah karena kering. Kalau tak kawan ngajarin lho kon hari. Kalau misalnya pakai obat tetes itu ya memang kalau itu darurat, benar-benar darurat, maka ada yang mengatakan boleh. Ya, kalau darurat ya. Kalau li hajat ya boleh. Ada hajat, ada darurat. Hajat itu kalau misalnya dia diperemkan gini masih bisaan, masih enak lah. Ya. Tapi kalau darurat itu kalaupun merem gini tetap sakit, keringnya terlalu anu. Ada yang memperbolehkan. Hari itu 6 kali, 3 jam. Ada yang memperbolehkan. Ada yang memperbolehkan. Ulama ya, ini cuma solusi ya, ini solusi ada yang memperbolehkan. Tapi kalau dibilang muktamad itu nanti kan masuk ke sini ada terasa di tenggorokan dan sebagainya batal. Kalau muktamad. Tapi ada pendapat yang memperbolehkan. Nah. Coba Mas Amin, betul. Loh kalau yang memperbolehkan ada. Cuman kalau dia itu misalnya tidak apa namanya, kan ada kan hamil duluan supaya tidak aib nanti dikawin no gitu-gitu. Kalau pernikahannya itu untuk menghindari itu tujuannya, maka itu yang nggak sah. Nutupi aib gitu. Hah? Nutupi aib. Jadi kayak ada unsur keterpaksaan, kon kudu kawin sampai iki aib ngene ngono. Itu oh kawin sama orang lain. Wah itu repot. Kalau orang lain itu harus tahu. Harus tahu bahwasanya ini hamil duluan. Kalau nggak tahu nanti bahayanya itu ke depannya mudaratnya banyak. Dipikir anaknya dewe padahal anak orang lain. Tak ikut. Nggak bisa jadi wali. Walaupun sudah nikah. Karena itu hamilnya di luar nikah. Masih haram. Kan tadi kan ada pengertiannya ibahatul wata'. Aqdun yatadhamman ibahatul wata'. Suatu akad yang melazimi dengan akad tersebut ibahah baru diperbolehkannya wata' atau jima'. Tapi kalau sebelum itu, kalau misalnya jima itu sudah haram dan anaknya bagaimana? Anaknya itu luar nikah. Tidak mengikuti bapaknya secara nasab dan lain sebagainya. Nikahnya bapak ibunya tadi? Sah? Belum tentu. Ada nanti permasalahan-permasalahannya. Masih ada permasalahan-permasalahannya. Tapi intinya ya bukan nikahnya. Maksudnya sekarang ini masalahnya adalah loh, jangan bingung. Saya nikahkan, jangan heran ya. Saya nikahkan kayak gitu itu pernah berapa kali sudah. Bahkan ada satu orang yang saya nikahkan itu, ini menikah kawin ini. Besok pagi ini kawin, malam suami istri datang ke rumah saya. Calonnya ini. Sama calon suami calon istri datang ke rumah saya. Beb, ya ada apa? Beb, maaf Beb, kenapa? Bapak tadi cerita kalau istri saya ini keluar nikah Beb, lahirnya. Loh, menikah kawin, undangan siap-siap semuanya. Terus bagaimana? Akhirnya kita kasih solusi. Ya, besok pagi-pagi sebelum acara berangkat atau ke KUA minta dinikahkan oleh KUA sana dengan begini. Nanti ketika acara cuman gaya rame-ramean dan acaranya itu adalah hanya sebatas tajdidun nikah. Jadi bela-bela tajdidun nikah. Bangun nikah itu apa? Ya tajdid itu. Iya. Kan nikahnya sudah sah itu karena dinikahkan hakim.
Repot kayak gini nih. Saya pernah nikahkan di daerah Surabaya, apa barat apa tengah, aku tidak paham. Ya kayak gitu. Nikahnya seorang perempuan hamil duluan, suaminya itu Nasrani yang kemudian masuk Islam, mu'alaf, waduh ruwet terus pokoknya. Iki durung mari mu'alaf ambil Islame, iki sing anu, waduh. Repot. Fadhol terakhir. Hah? Tuh, oh dua yang terakhir sudah, satu dua. Tadi kan menjelaskan buku setara. Saya melihat di zaman sekarang ini banyak laki-laki yang memanfaatkan perempuan. Kenapa saya bilang demikian? Karena si laki-laki ini menikah karena ingin numpang hidup. Itu gimana? Karena Yang laki pengen numpang. numpang hidup gitu. Jadi yang wanita ini sedang kerja, lakinya itu cuma numpang di rumah. Itu gimana? Itu banyak yang terjadi. Sekarang yang ditanyakan adalah Itu niatnya gimana pernikahannya? loh, pernikahannya Dolim itu menyiksa wanita kan harusnya kan yang laki-laki yang jadi nafkah. pernikahannya sah, kalau masalah dolimnya dolim. Nah, ya apa? Karena harusnya itu kerjanya laki, tugasnya lelaki. Besok itu si suami suruh pakai mukena aja sudah. Kalau nikahnya sah. Halo. Mau tanya soal keluarga kita hari itu nggak sengaja sholat. Terus yang kebanyakan yang sholat itu lebih rakaatnya. Terus yang ada beberapa 5 atau 6 itu nggak ikut imam. Mufaroqah. Tetap tahiyat akhir ya. Itu yang benar itu menunggu imam salam atau salam dulu. Kalau mufaroqah salam langsung. Kalau menunggu imam gimana? Oh. Kalau dia keyakinan imamnya nggak sah, ya nggak sah sholat dia. Wala ya'taqidah putran salat imamihi. Berarti yang menunggu imam itu nggak sih? Loh, imamnya belum tentu tidak sah. Makmumnya ini loh, kalau dia tahu bahwasanya imam ini salah, itu repot. Iya, itu tadi akhirnya setelah sholat itu nanti ditegur sama ustadz itu ditegur. Ini kebetulan tadi sholatnya itu kelebihan, imamnya nggak tahu, tapi makmum itu kebanyakan tahu. Cuma dia karena ikut imam, jadi dia tetap mengikuti imam. Kalau makmum yang ngikuti imam itu tahu bahwasanya imamnya ini batal, maka batal juga. Tapi kalau yang tahiyat akhir tadi Dia niat mufaroqah kan? nggak, masih nunggu imam salam. Oh, tidak bisa. Berarti masuk batal. Ngulang. Harus lepas dari imam. Ngulang sholatnya, iya harus lepas. Karena dia mengetahui bahwasanya imam ini lebih. Ngapain ditunggu? Niat mufaroqah. Tapi kalau imamnya dia nggak tahu. Ini tambah lebih gini gitu kan, dia taunya. Setelah imamnya keluar terus mau tambah begini begitu, itu nggak ngaruh. Karena apa? Asyak ba'da salam la yadur. Biasanya hari itu ada yang bilang tuh sebentar itu bilang gini, nggak apa-apa kita itu masuk sah, soalnya kan nggak salam dulu nunggu imam. Kata orang yang satu juga. Iya, yang nunggu salam juga. Waduh enak. Terus yang satunya itu negur, kamu itu nggak sah itu, soalnya kamu masih nunggu imam, harusnya kamu salam lepas daripada imam. Ya lepas, betul. Tapi sanksi, jadi sholat lagi. Orang ya. Iya. Ya, sholat lagi tidak masalah. Masih. Wallahu taala alam bisawab. Yang mau beranjak silahkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad